Qala al-faqih rahimahullah, haddatsana Muhammad bin Fadl bin Ahnaf qala haddatsana Muhammad bin Ja'far al-Qarabisi qala haddatsana Ibrahim bin Yusuf qala haddatsana Ismail bin Ja'far an Umar wa maula Mutallib an Asim an Muhammad bin Labid anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Qalu ya Rasulullah wa ma asyirkul asghar? Qala ar-riya. Berkata qala al-faqih, berkata al-faqih yang faqih. Yang faqih yang dimaksud adalah yang mengarang daripada kitab ini, di ulama Nasr bin Muhammad, Syekh Nasr bin Muhammad Ibrahim Samarkindi berkata bahwasanya telah menyampaikan siapa Muhammad bin Fadl bin Ahnaf, qala berkata telah menyampaikan Muhammad bin Ja'far al-Qarabisi, qala berkata haddatsana telah menyampaikan kepada kami Ibrahim ibnu Yusuf, qala haddatsana berkata telah menyampaikan kepada kami Ismail ibnu Ja'far an Umar an Amrin wa maula al-Mutallib an Asim an Muhammad bin Labid bahwasanya ada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qal bersabda, akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Tidak ada yang lebih aku takuti dari apa-apa yang aku takuti, kata Rasul, atas kalian asyirkul asghar, syirik kecil. Sahabat bertanya, apa yang dimaksud oleh Rasul syirik? Qala ya Rasulullah wa ma syirkul asghar. Sahabat berkata, ya Rasul, apa yang kau maksud daripada syirik kecil itu? Qala ar-riya, itu riya. Riya itu apa? Riya itu beramal tapi bukan semata-mata ingin dilihat oleh Allah, tapi justru ingin dilihat oleh orang lain, atau ingin mendapatkan sukhriyah, kemasyhuran, atau pujian dan lain sebagainya. Yaqulullahu ta'ala lahum, Allah akan mengatakan kepada mereka yang beramal tapi bukan semata-mata untuk Allah, yaumun yujazil ibad bi a'malihim, di hari diganjarnya ahli ibadah dengan amalan-amalan mereka. Di nanti Allah Ta'ala akan mengatakan kepada mereka yang melakukan syirik kecil atau melakukan amalan bukan semata-mata karena Allah, di hari diganjar, di hari dibalasnya semua amalan-amalan, di hari mendapatkan ganjaran semua amalan-amalan. Allah mengatakan kepada mereka yang melakukan syirik kecil atau beramal-amal riya, idhabu ila alladhina kuntum tura'un lahum
lahum fid dunya fanzuru hal tajiduna indahum khairan. Allah katakan kepada mereka, silahkan kalian pergi datangi orang-orang yang kalian mengharapkan pujian darinya, orang-orang yang kalian mengharapkan sanjungan darinya ketika semasa di dunia. Fanzuru, coba lihat, hal tajiduna indahum khairan, apakah kalian mendapatkan kebaikan dari mereka? Jadi Allah katakan kepada orang yang beramal-amal riya, ya, nanti di hari pembalasan mereka disuruh pergi mendatangi orang-orang yang diharapkan pujian dari mereka semasa di dunia, yang diharapkan sanjungan dari mereka. Allah kata kepada mereka, apakah kalian mendapatkan kebaikan dari mereka? Tentu tidak. Orang yang akan mendapatkan kebaikan dari amalnya di dunia adalah orang yang beramal karena semata-mata karena Allah. Qala al-Baqi rahimahullah, innama yuqalu lahum dzalika. Telah berkata al-Baqi, tadi pengarang Nasr itu Syekh Nasruddin, ya. Semoga Allah Ta'ala merahmatinya. Innama yuqalu lahum, sesungguhnya tidaklah dikatakan kepada mereka perkataan itu li'anna amalahum fid dunya, karena sesungguhnya amal mereka di dunia kana ala wajhil hidah, kana ala wajhil hidah. Sesungguhnya kenapa Allah mengatakan demikian kepada mereka? Karena tidaklah mereka beramal ketika di dunia ala wajhil khidah, kecuali dengan tipuan-tipuan. Fa yu'amiluna fil akhirah ala wajhil khidah, karena mereka beramal tapi penuh dengan tipuan-tipuan, maka Allah Ta'ala perlakukan mereka di akhirat dengan tipuan juga. Insyaallah. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Sesungguhnya orang-orang munafik mereka menipu Allah, akan tetapi sesungguhnya mereka sedang menipu diri mereka. Jadi orang munafik itu mau nipu Allah, tapi hakikatnya mereka sedang nipu diri mereka. Pikir dia Allah bisa dia tipu, ternyata yang dia tipu bukan Allah, tapi diri mereka sendiri. Yakni yujazihim jaza'al khidah. Allah ganjar mereka dengan ganjaran penuh dengan tipuan. Fa yubtilu thawaba a'malihim, maka Allah batalkan pahala daripada amal-amal mereka. Wa yaqulu lahum idhabu ila alladzina 'amiltum li ajlihim, silakan kalian pergi datang kepada mereka yang kalian beramal karena mereka. Fa innahu la thawaba li a'malikum, karena sesungguhnya tidak ada pahala untuk amal-amal kalian ini di sisiku, kata Allah. Li'annaha lam takun khalisatan liwajhillah, karena sesungguhnya mereka beramal tidaklah ikhlas semata-mata mengharapkan pandangan Allah. Wa inna ma yastawjibul abdu sawab, pada dasarnya sesungguhnya tidaklah seorang hamba yang beribadah itu berhak
idza kana 'amalu khalisan liwajhillah, kalaulah amalnya semata-mata ikhlas karena Allah. Wa idza kana li ghairi fi, akan tetapi kalau di dalam amal itu ada syirkatun, ada sekutu, bukan semata-mata mengharapkan ridha Allah, tapi juga mengharapkan ridha manusia, juga mengharapkan pandangan manusia. Fallahu bari'un minhu, sungguh Allah Ta'ala terbebas dari mereka. Dengan kata lain, Allah bebas untuk mengganjar mereka. Allah tak punya kewajiban untuk memberikan pahala bagi mereka, karena mereka beramal di dalamnya ada menyekutukan Allah. Ini daripada apa yang diajarkan oleh baginda Muhammad SAW dalam pada dasarnya amal itu membutuhkan dua perkara. Yang pertama ilmu, yang kedua ikhlas. Tentu ilmu ini lebih utama. Kenapa? Karena dasar syarat menjadi sahnya ibadah itu ilmu. Syarat sahnya ibadah ilmu. Syarat diterimanya ibadah ikhlas. Syarat sahnya ibadah itu ilmu. Syarat diterimanya ibadah itu ikhlas. Jadi ada syarat sah, ada syarat diterima. Kalau syarat sahnya apa? Ilmu. Sahkah orang beribadah tanpa ilmu? Ya tidak sah. Tidak sah. Pasti dia dengan ilmu. Orang sholat nggak pakai ilmu, ya nggak sah sholat. Orang baca Al-Quran nggak pakai ilmu, ya nggak sah baca Quran. Orang haji nggak pakai ilmu, ya nggak sah hajinya. Jadi ilmu itu menjadi syarat sahnya ibadah. Setelah kita bekali diri kita dengan ilmu, maka kita bekali ibadah kita dengan ikhlas. Karena sangatlah rugi kalau kita beribadah akan tetapi di dalamnya tidak ada ikhlas karena semata-mata Allah. Sangatlah rugi kalau kita beribadah akan tetapi tidak ikhlas karena Allah. Kenapa? Ini ibadahnya orang munafik. Yukhadi'un Allah wa huwa khadi'uhum. Mereka menipu Allah, tapi hakikatnya mereka sedang nipu diri mereka sendiri. Pikir dia Allah nggak tahu, dia ibadah karena seseorang. Pikir dia Allah nggak tahu kalau ibadahnya karena seseorang. Allah tahu. Maka karena itu, mari dan niatkan bagaimana menyempurnakan ibadah kita. Yang pertama dengan menuntut ilmu, dan yang kedua kita belajar untuk ikhlas. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja daripada